Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Hauralia Firmadani dengan NIM 2510886. Di video ini saya ingin memberikan contoh nyata pemilihan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi. Karena koleksi itu termasuk sebagai inti perpustakaan. Makanya pemilihannya itu harus benar-benar sesuai kebutuhan para pengguna perpustakaan di perguruan tingginya itu. Dari penelitian Abdurrahman Warau dan Golung pada tahun 2019 itu nunjukin bahwa pemilihan koleksi itu harus berorientasi pada kebutuhan mahasiswanya. Contohnya di UPT atau Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Unsrat Universitas Samratulangi, itu tuh mahasiswa Fakultas Kedokteran tuh sangat membutuhkan buku inti seperti Harrison Principles of Internal Medicine dan juga Gray's Anatomy for Students. Jadi buku-buku ini tuh dipilih karena sesuai sama kurikulumnya, terus juga direkomendasiin sama dosen-dosennya dan sangat dibutuhin gitu dalam perkuliahan ataupun penelitiannya juga. Lalu juga ada penelitian dari Syafi'i dan Zulaikha tahun 2024. Mereka tuh menegaskan bahwa pemilihan koleksi itu perlu didukung sama kebijakan pengembangan koleksi. Soalnya kebijakan ini tuh bisa berfungsi sebagai pedoman supaya pengadaan koleksi ini tidak bersifat acak, tetapi tetap sistematis gitu, transparan dan berkesinambungan. Misalnya kayak koleksi itu harus relevan dengan visi misi perguruan tinggi, terus memperhatikan kebutuhan penggunanya, sama menyimbangkan koleksi cetak serta digital. Nah, ini juga sejalan sama penelitiannya Minarso dan rekan-rekannya di tahun 2022 di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Mereka itu nemuin kalau pengembangan koleksi itu dilakukan melalui tahapan seleksi, terus pengadaan, hingga evaluasi. Meskipun kebijakan tertulis, jadi masih terbatas. Beberapa inovasi yang diterapkan, misalnya adanya analisis kebutuhan pemustaka, MOU dengan vendor database, serta pengadaan e-research seperti ProQuest, Science Direct, hingga Springer. Selain itu, evaluasi rutin juga dilakukan, termasuk kegiatan wedding atau penyiangan untuk memastikan koleksi selalu mutakhir dan relevan. Kalau ketiga penelitian ini tuh dihubungin, maka bakal jelas gitu kalau misalnya pemilihan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi itu gak bisa dilepasin dari dua hal. Yang pertama, kebutuhan nyata mahasiswa dan dosen, serta kebijakan pengembangan koleksi yang sistematis. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya pemilihan koleksi itu harus benar-benar tepat pada sasarannya dan juga berbasis kebijakan supaya benar-benar ngedukung proses pendidikan, pelatihan, dan pengabdiannya. Contohnya kayak di Universitas Samratulangi, itu tuh nunjukin pemilihan buku kedokteran sesuai kebutuhan. Sedangkan di Universitas Brawijaya itu memperlihatkan bagaimana kebijakan koleksi diterapkan dalam praktik. Jadi perpustakaan perguruan tinggi itu bisa dijalanin fungsinya secara optimal sebagai pusat informasi dan penumpang akademik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai contoh nyata pemilihan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.